Shalom, perkenalkan nama saya Kesya Sakina Adu, NIM 20520230021 kelas A, Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan memenuhi tugas psikometri dasar oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Elvira Daik, Magister Psikologi. Di sini saya akan membahas tentang reliabilitas tes psikologi. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Reliabilitas merupakan derajat keajekan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda dan skala yang berbeda. Dengan kaitannya dengan penelitian pendidikan, prestasi atau kemampuan seseorang dikatakan reliabel jika dilakukan pengukuran. Hasil pengukuran sama informasinya walaupun penguji berbeda, korektornya berbeda atau butir soal yang berbeda tetapi memiliki karakteristik yang sama. Alien dan Yen menyatakan bahwa tes dikatakan reliabel jika skor amatan mempunyai korelasi yang tinggi dengan skor yang sebenarnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa koefisien reliabilitas merupakan koefisien korelasi antar dua skor amatan yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan tes yang paralel. Dengan demikian, pengertian yang dapat diperoleh dari pernyataan tersebut adalah suatu tes itu reliabel jika hasil pengukuran mendekati keadaan peserta tes yang sebenarnya. Reliabilitas terkait pula dengan kesalahan pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan kesalahan yang kecil dalam memperoleh hasil pengukuran. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama reliabilitas tes adalah mengestimasi reliabilitas adalah untuk menentukan seberapa besar variabilitas yang terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran dan seberapa besar variabilitas skor tes sebenarnya. Proses penghitungan reliabilitas disebut dengan estimasi. Estimasi reliabilitas tes yang dapat dilakukan dengan beberapa cara: konsistensi eksternal, konsistensi internal, reliabilitas komposit, reliabilitas konstruk, iterator, dan estimasi reliabilitas dengan teori generalisabilitas. Artinya, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, atau suatu dianggap reliabel jika kita memperoleh hasil yang sama berulang kali. Artinya ketika kita menggunakan tes, angket atau alat lainnya, pada umumnya kita memperoleh hasil yang sama asalkan kondisi sama dan apa yang kita ukur tidak berubah-ubah tetapi tetap. Yang berikut jenis-jenis reliabilitas. Terdapat dua jenis reliabilitas, yaitu eksternal dan internal. Jenis eksternal. Estimasi reliabilitas eksternal diperoleh dengan menggunakan skor hasil pengukuran yang berbeda, baik dari instrumen yang berbeda maupun yang sama. Ada dua cara untuk mengestimasi reliabilitas eksternal suatu instrumen, yaitu ulang, yaitu teknik tes-retest method dan teknik paralel. Yang pertama, metode tes ulang. Untuk mengetahui keterandalan atau reliabilitas skor hasil pengukuran perlu dilakukan dua kali. Pengukuran pertama dan pengukuran kedua atau ulangannya. Kedua pengukuran ini dapat dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda
Namun pada proses pengukuran yang kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar berada pada kondisi yang sama dengan pengukuran pertama. Selanjutnya, hasil pengukuran yang pertama dan yang kedua dikorelasikan dan hasilnya menunjukkan reliabilitas skor perangkat pengukuran. Teknik ini akan dapat sesuai dengan tujuan jika keadaan subjek yang diukur tetap dan tidak mengalami perubahan pada saat pengukuran yang pertama maupun pada pengukuran yang kedua. Estimasi reliabilitas dengan teknik tes-retest akan menghasilkan koefisien stabil. Untuk memperoleh koefisien reliabilitas melalui pendekatan tes-retest dapat dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi linear antara skor pada pengukuran pertama atau X dengan skor pengukuran kedua yaitu Y. Metode yang kedua yaitu metode bentuk paralel. Teknik kedua untuk mengestimasi reliabilitas secara eksternal adalah dengan metode bentuk paralel. Pada teknik ini diperlukan dua instrumen yang dikatakan paralel untuk mengestimasikan koefisien reliabilitas. Dua buah tes dikatakan paralel atau ekuivalen adalah dua buah instrumen yang mempunyai kesamaan tujuan dalam pengukuran tingkat kesukaran dan susunan juga sama. Namun, butir-butir soalnya berbeda atau dikenal dengan istilah alternate form method atau parallel form. Dengan metode bentuk paralel ini, dua buah instrumen yang paralel, misalnya instrumen paket A yang akan diestimasi reliabilitasnya dan instrumen paket B merupakan instrumen yang paralel dengan paket A. Keduanya diberikan kepada sekelompok responden yang sama. Kemudian kedua skor tersebut dikorelasikan. Koefisien korelasi dari dua skor responden terhadap instrumen inilah yang menunjukkan koefisien reliabilitas skor instrumen paket A. Jenis yang kedua yaitu eksternal, dibagi menjadi satu yaitu metode Bela 2. Dalam teknik Bela 2 ini, dalam satu instrumen dikerjakan satu kali oleh sejumlah subjek atau sampel suatu penelitian. Butir-butir pada perangkat dibagi menjadi dua. Pembagian dapat menggunakan nomor ganjil genap pada instrumen atau separuh pertama maupun separuh kedua, maupun membela dengan menggunakan nomor acak atau tanpa pola tertentu. Ada beberapa formula untuk mengestimasi reliabilitas dengan metode Bela 2, antara lain rumus Sperman-Brown, rumus Flanagan, dan rumus Rulon. Terdapat langkah-langkah yang ditempuh pada pembuktian reliabilitas. Yang pertama, menyiapkan dua instrumen yang paralel. Yang kedua, menentukan subjek untuk menguji cobakan instrumen. Yang ketiga, melaksanakan pengukuran dengan mengadministrasikan instrumen tersebut. Yang keempat, melakukan penyekoran pada setiap jawaban. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu contoh reliabilitas dapat diketahui jika suatu penelitian menunjukkan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Semakin tinggi reliabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan. Misalnya, sebuah sampel cairan diukur suhunya beberapa kali dalam kondisi yang sama. Termometer menunjukkan suhu yang sama setiap dilakukan uji. Artinya, hasilnya bisa dibilang reliabel jika termometer menampilkan suhu yang berbeda dalam setiap uji.
Meskipun kondisi sama untuk memastikan suhu sampel tetap sama, termometer tersebut mungkin tidak berfungsi dengan baik, artinya pengukurannya tidak valid. Maka, hasil yang didapatkan adalah termometer yang digunakan untuk menguji sampel tersebut memberi hasil yang reliabel, akan tetapi termometer belum terkalibrasi dengan benar. Kemudian hasil yang didapat 2 derajat lebih rendah dari nilai sebenarnya. Artinya pengukuran tersebut tidak valid. Maka pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi merupakan pengukuran yang bisa menghasilkan data yang reliabel. Baik, saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu reliabilitas mengarah pada konsistensi dari hasil ukur mengenai beberapa tinggi kecermatan pengukuran yang dilakukan, banyak kegunaan yang dimiliki oleh koefisien korelasi dalam data analisis psikologi. Pengukuran reliabilitas mewakili satu aplikasi dari koefisien tersebut. Metode ini dilakukan dengan 2 kali penyajian skala pendekatan. Salah satu metode yang sering digunakan dalam mengestimasi reliabilitas adalah memberikan tenggang waktu yang cukup di antara kedua penyajian tersebut. Reliabel bentuk paralel test adalah korelasi antara skor-skor tampak 2 tes yang paralel. Namun, akan sulit untuk mendapatkan 2 tes yang paralel sehingga digunakan bentuk-bentuk alternatif tes lain.